Rumah kecil di padang rumput. Bagian 15 demam panas dingin. Kini buah-buah arbei liar telah masak. Di siang-siang hari yang panas Laura dan Ma pergi memetiknya. Buah-buah arbei yang besar, menghitam dan penuh cairan lezat itu tergantung dalam gerombol-gerombol besar di semak-semak arbei liar di dekat sungai. Ada yang tumbuh di tempat teduh, ada pula yang di tempat terbuka. Tetapi matahari begitu panas hingga Ma dan Laura hanya memetik arbei yang ada di tempat teduh. Mereka memetik dengan diawasi kelompok-kelompok kijang. Burung-burung biru menyambar-nyambar topi kerudung mereka, marah karena mereka mengambil arbei milik burung-burung itu. Ular-ular merayap pergi, tupai-tupai terbangun mencericit. Kemanapun mereka pergi di antara semak-semak arbei itu, nyamuk mengikuti mereka bagaikan awan berdengung. Nyamuk-nyamuk itu mengerumuni buah-buah arbei hingga membentuk suatu lapisan tebal. Tetapi mereka juga senang sekali menggigiti Laura dan Ma. Setiap malam Patty, sapi dan anaknya gelisah terus jari-jari Laura dan juga mulutnya berwarna ungu oleh air buah arbei. Muka, lengan dan kakinya yang telanjang penuh goresan duri serta bekas-bekas gigitan nyamuk. Di beberapa tempat juga terlihat bekas buah arbei, tempat Laura menamparkan nyamuk-nyamuk yang menghinggapinya. Namun tiap hari mereka membawa pulang berembe-ember buah untuk dijemur Ma di terik matahari. Setiap hari mereka makan arbei, dan musim dingin mendatang mereka dapat makan selai arbei. Mary jarang sekali ikut memetik buah arbei, dia tinggal di rumah untuk menjaga Carrie karena dia lebih tua dari Laura. Di siang hari hanya ada 1-2 ekor nyamuk di rumah. Tapi di malam hari, bila angin tidak bertiup keras, nyamuk datang berbondong-bondong. Di malam-malam tak berangin Pa membakar rumput basah di sekeliling rumah dan kandang. Rumput basah bila dibakar mengeluarkan asap tebal untuk mengusir nyamuk. Tapi toh nyamuk datang juga. Pa tidak dapat memainkan biolanya di malam hari sebab terlalu banyak nyamuk yang menggigitinya. Tuan Edwards tak pernah lagi berkunjung selesai makan malam sebab dia harus menyeberangi sungai dan di lembah tepi sungai nyamuk terlalu rapat menghadang. Di kandang, Pat dan Patty mencoba mengusir nyamuk dengan ekor mereka. Dan tiap pagi Laura bangun dengan dahi berbintik-bintik merah bekas gigitan nyamuk. Ini tak akan berlangsung lama, kata Pa, musim gugur telah dekat. Sekali angin dingin berhembus nyamuk-nyamuk itu akan lenyap. Laura merasa tak enak badan. Suatu hari ia merasakan kedinginan walaupun saat itu matahari sedang terik-teriknya. Dan dia tak dapat merasakan kehangatan api di perapian. Ma bertanya mengapa Laura dan Mary tidak pergi keluar untuk bermain. Laura menjawab ia tak ada nafsu untuk bermain. Dia merasa lelah dan sakit-sakitan. Ma berhenti bekerja dan bertanya, "Di mana kau merasa sakit?" Laura tak tahu dengan tepat. Katanya, "Pokoknya sakit. Kakiku sakit." "Aku juga merasa sakit," kata Mary. Ma memperhatikan mereka dan berkata bahwa keduanya tampak sehat. Tetapi dia juga berkata pasti ada yang tak beres, kalau tidak tak mungkin mereka begitu pendiam. Ma mengangkat rok Laura untuk melihat kaki yang kata Laura sakit. Tiba-tiba Laura menggigil. Dia menggigil begitu keras hingga giginya gemetar. Ma meraba pipi Laura. "Tak mungkin kau kedinginan," katanya. "Mukamu panas bagaikan api." Laura ingin sekali menangis, tapi ditahannya. Hanya bayi yang nangis. "Kini aku merasa panas," katanya, "dan punggungku sakit." Ma memanggil Pa. Waktu Pa datang ia berkata, "Charles, coba lihat anak-anak itu. Agaknya mereka sakit." "Aku sendiri merasa sedikit tak enak badan," kata Pa. "Mula-mula kurasa panas, kemudian dingin, dan kurasa seluruh tubuhku sakit." "Kalian merasa begitu juga, anak-anak? Sakit ke tulang-tulang?" Mary dan Laura mengiyakan. Pa dan Ma saling pandang untuk beberapa lama, kemudian Ma berkata, "Kalau begitu kalian harus pergi tidur." Sungguh aneh pergi tidur di siang hari, dan Laura merasa dirinya begitu panas hingga apa saja yang dilihatnya seperti meliuk-liuk. Dia memegang erat-erat leher Ma saat Ma membuka bajunya, dan dia memohon Ma agar dikatakannya apa sakitnya. "Bukan apa-apa, kau pasti akan lekas sembuh. Jangan khawatir," kata Ma dengan riang.
Laura merangkak naik ke tempat tidur, dan Ma menyelimutinya. Sungguh nyaman di tempat tidur. Ma mengusap-usap dahinya dengan tangannya yang lembut dan dingin sambil berkata, "Nah, tidurlah." Laura tidak bisa segera tidur, tetapi juga tidak bangun betul-betul untuk waktu yang amat lama. Hal-hal aneh terjadi di sekelilingnya dan semuanya diliputi kabut. Kadang-kadang terlihat olehnya Pa duduk dekat perapian di tengah malam dan tiba-tiba saja mukanya tertimpa sinar matahari terik dan Ma menyuapinya kaldu. Sesuatu menyusut makin lama makin kecil, hingga jadi sangat kecil. Kemudian sesuatu itu mengembang perlahan, makin besar, hingga menjadi sangat besar. Dua buah suara berbicara makin cepat kemudian sebuah suara berbicara makin lambat hingga tak dapat didengar. Laura tak dapat mengartikan kata-kata yang diucapkan. Yang terdengar olehnya hanyalah suara Mary terasa sangat panas sekali di sampingnya. Mary membuka selimutnya, dan Laura menangis karena ia kedinginan. Sesaat kemudian dia merasa panas, dan tangan Pa gemetar mengulurkan secangkir air. Air tumpah membasahi lehernya, dan cangkir kaleng itu terbentur-bentur ke giginya hingga ia hampir tak dapat minum. Kemudian Ma menyelimutinya kembali. Tangan Ma terasa sangat panas saat menyentuh pipi Laura. Laura mendengar Pa berkata, "Tidurlah, Caroline." Ma berkata, "Kau lebih sakit dariku, Charles." Laura membuka matanya. Terpandang olehnya cahaya matahari terik. Mary terseduh-seduh. "Aku ingin minum, aku ingin minum, aku ingin minum." Jack berjalan mondar-mandir dari tempat tidur besar ke tempat tidur kecil. Laura melihat Pa berbaring di lantai dekat tempat tidur besar. Jack mencakar-cakar Pa dan merintih-rintih. Digigitnya lengan baju Pa dan diguncang-guncangkannya. Pa mengangkat kepala sedikit dan berkata, "Aku harus bangun. Harus, demi Caroline dan anak-anak." Kemudian kepalanya jatuh lagi, dan dia tidak bergerak. Jack mengangkat moncongnya. Melolong. Laura mencoba bangun, tetapi ia terlalu capek. Dilihatnya muka Ma di pinggir tempat tidur besar. Muka itu merah. Mary masih juga menangis minta minum. Ma melihat Mary, kemudian melihat Laura dan berbisik, "Laura, kau dapat." "Ya, Ma," jawab Laura. Kali ini ia berhasil turun dari tempat tidur. Tetapi waktu ia mencoba berdiri, lantai terasa goyang dan dia jatuh. Lidah Jack menjilat-jilat mukanya. Anjing itu gemetar dan meratap. Tetapi dia tetap berdiri kukuh waktu Laura memegangnya dan bersandar padanya. Laura harus mendapatkan air agar Mary berhenti menangis. Dan dia berhasil. Dia merangkak menyeberangi lantai ke tempat air. Airnya tinggal sedikit. Dia begitu gemetar kedinginan hingga hampir tak dapat memegang gayung. Tetapi akhirnya dia berhasil memegangnya. Dicelupkannya gayung itu ke tempat air, dapat sedikit, dan kembali ia merangkaki lantai yang rasanya begitu luas itu. Jack selalu mengiringinya. Mata Mary tetap tertutup, tangannya memegang gayung, dan mulutnya menelan semua air yang ada. Dan ia berhenti menangis. Gayung jatuh ke lantai, Laura merangkak masuk ke dalam selimut. Lama sekali baru dia merasa sedikit hangat kembali. Sekali-sekali Laura mendengar Jack terseduh-seduh. Kadang-kadang ia melolong, dan Laura mengira dia itu serigala. Tetapi Laura tidak takut. Dia terbaring panas dan mendengarkan lolongan Jack. Kemudian didengarnya suara-suara bagai bertengkar. Dan sebuah suara pelan dan berat. Dia membuka matanya, dan dilihatnya sebuah muka hitam dekat sekali di mukanya. Hitam legam, mengkilap, matanya juga hitam dan lembut. Giginya putih berseri di mulut yang tebal dan lebar. Muka ini tersenyum, dan sebuah suara berat berkata lembut, "Minumlah ini, gadis cilik." Sebuah lengan mengangkatnya. Sebuah tangan hitam menyodorkan sebuah cangkir ke mulutnya. Laura meneguk seteguk minuman yang amat pahit. Dia mencoba memalingkan muka, tetapi cangkir itu terus mengikutinya. Suara yang lembut dan dalam tadi terdengar lagi, "Minumlah, dan kau pasti sembuh." Laura minum, walaupun pahitnya luar biasa. Waktu ia bangun lagi, dilihatnya seorang wanita gemuk sedang membuat api di perapian. Laura memperhatikannya.
Orang ini tidak hitam. Kulitnya terbakar matahari seperti Ma. Bolehkah aku minum? Pinta Laura. Wanita gemuk itu cepat memberinya secangkir air. Air yang sejuk segar itu membuat Laura merasa nyaman. Ia melihat Mary di sampingnya, tidur. Pa dan Ma juga tidur. Jack berbaring separuh tidur di lantai. Laura memandang kembali pada si wanita gendut dan bertanya, siapakah Nyonya? Aku Nyonya Scott, sahut wanita itu, tersenyum, kau sudah merasa enak, bukan? Ya, terima kasih, jawab Laura sopan. Nyonya Scott memberinya secangkir kaldu ayam padang rumput yang hangat. Minumlah ini, anak manis, katanya. Dan Laura meminum kaldu yang lezat itu. Dan kini, tidurlah. Aku akan menjaga kalian semua sampai sembuh. Pagi harinya Laura telah merasa sembuh, ingin bangun tetapi Nyonya Scott melarangnya, menyuruhnya menunggu hingga dokter datang. Laura berbaring saja di tempat tidur, memperhatikan Nyonya Scott membereskan rumah dan memberi obat pada Pa, Ma dan Mary. Kemudian datang giliran Laura. Laura membuka mulut, dan Nyonya Scott menuangkan obat yang sangat pahit dari bungkusan kertas ke lidah Laura. Laura minum air, dan menegak, dan meneguk terus. Bubuk obat itu tertelan, tetapi rasa pahitnya tak hilang-hilang, dan datanglah dokter. Ternyata dialah orang hitam yang dilihat Laura dulu. Sebelum ini Laura belum pernah melihat orang hitam hingga Laura tak berkejap memandang Dokter Tan. Dia begitu hitam. Kalau saja Laura tak menyukainya, pasti Laura sangat ketakutan melihatnya. Dokter Tan tersenyum pada Laura dengan giginya yang putih cemerlang. Dia berbicara dengan Pa dan Ma dan tertawa dengan suara tawa yang lepas. Pa dan Ma ingin agar Dokter Tan tinggal lebih lama, tetapi ia tak bisa. Kata Nyonya Scott, semua pemukim di sepanjang lembah sungai terkena penyakit demam panas dingin. Yang sehat terlalu sedikit untuk merawat yang sakit, jadi terpaksa ia bergiliran mengunjungi rumah orang-orang, siang malam, untuk membantu mereka yang sakit. Sungguh suatu keajaiban kalian dapat selamat, kata Nyonya Scott, kalian sekeluarga terkena wabah itu sekaligus. Kalau saja Dokter Tan tak menemukan mereka, Nyonya Scott tak tahu apa yang terjadi. Dokter Tan adalah dokter orang-orang Indian. Ia sedang dalam perjalanan ke utara ke kota Independence, waktu melewati rumah Pa. Sungguh ajaib bahwa Jack, yang tak pernah mengizinkan orang asing mendekati rumah tanpa perkenanan Pa atau Ma, kali ini malah mendekati Dokter Tan dan memohon agar dokter itu masuk. Dan dia menemukan kalian lebih mati daripada hidup, kata Nyonya Scott. Dokter Tan tinggal bersama mereka sehari semalam sebelum Nyonya Scott datang menggantikannya. Kini Dokter Tan mengobati semua pemukim-pemukim yang sakit. Kata Nyonya Scott, penyakit ini timbul karena orang-orang makan semangka. Katanya, sudah kukatakan beratus-ratus kali bahwa semangka itu. Semangka, Pa berseru. Siapa yang punya semangka? Nyonya Scott berkata salah seorang pemukim telah bertanam semangka di lembah tepi sung. Dan setiap orang yang makan semangka segera jatuh sakit. Nyonya Scott telah memperingatkan mereka. Tapi mereka tak memperhatikan peringatanku, katanya, dan kini mereka tahu rasa. Aku belum pernah merasakan semangka lagi sejak Hector masih bayi, kata Pa. Keesokan harinya Pa telah cukup kuat untuk turun dari tempat tidur. Keesokan harinya lagi Laura sembuh. Kemudian Ma, kemudian Mary, semua kurus dan masih lemah. Tetapi mereka telah dapat menjaga diri, dan Nyonya Scott pun pulang. Mata habis-habisnya berterima kasih kepada Nyonya Scott. Tetapi Nyonya Scott berkata, wah, sudahlah. Apa gunanya tetangga kalau bukan untuk saling bantu bila dibutuhkan. Pipi Pa cekung dan jalannya lambat. Ma seringkali harus duduk istirahat. Laura dan Mary tak bersemangat untuk bermain. Setiap pagi mereka harus minum bubuk obat yang pahit itu. Tetapi Ma telah bisa memberikan senyum manisnya. Dan Pa kembali bersiul-siul gembira. Angin buruk juga yang membuat petaka, kata Pa. Karena ia tak bisa bekerja berat, ia memutuskan untuk membuat kursi goyang bagi Ma. Dikumpulkannya dahan-dahan lentuk pohon willow dari tepi sungai dan ia membuat kursi itu di dalam rumah. Setiap waktu ia bisa menghentikan pekerjaannya itu untuk menambah kayu api atau mengangkatkan periuk bagi Ma.
Mula-mula Pa membuat 4 buah kaki yang kuat, dan dipasangkannya pada kayu-kayu bersilang. Diirisnya jalur-jalur tipis kulit dahan willow yang kuat itu, dan dianyamnya menjadi tempat duduk. Dibelahnya sebatang dahan yang panjang dan lurus, tepat di tengahnya. Salah satu ujung dipasangkannya di tempat duduk kursi, kemudian dilengkungkannya ke atas, membelok dan melengkung lagi ke bawah hingga ujungnya mencapai sudut tempat duduk lainnya. Ini nanti menjadi punggung kursi, tinggi dan melengkung. Dikaitkannya punggung kursi ini kuat-kuat, kemudian dianyamnya lagi kulit willow di antaranya, ke atas, ke samping, di atas dan di bawah sesamanya, bergantian hingga punggung kursi penuh. Dengan belahan dahan satunya Pa membuat sandaran tangan di kursi itu, melengkung juga. Dilengkungkannya dari bagian depan tempat duduk hingga ke punggung kursi, dan diisinya dengan anyaman lagi. Terakhir kali Pa membelah sebatang dahan yang agak besar, yang memang melengkung dari pohonnya. Dibalikkannya kursi yang hampir jadi itu, dan dipasangkannya dahan melengkung tadi di ujung-ujung kakinya. Selesai sudah kursi goyang Ma. Mereka membuat suatu upacara untuk meresmikan pemakaian kursi goyang itu. Ma menanggalkan celemeknya, dan merapikan rambut coklatnya. Dipakainya sebentuk peniti emas di leher baju. Mary memakaikan kalung merjan di leher Kari. Pa dan Laura menaruh bantal Mary di tempat duduk kursi, dan bantal Laura di punggung kursi. Kedua bantal ini ditutupi Pa dengan selimut dari tempat tidur kecil. Kemudian Pa menuntun Ma dan mendudukkannya di kursi tersebut, serta menaruh Kari di pangkuannya. Ma menyandarkan tubuhnya dalam kelembutan bantal. Pipinya yang kurus memerah, dan matanya berkaca-kaca, tetapi senyumnya sungguh cantik. Kursi bergoyang perlahan, dan Ma berkata, "Oh, Charles, belum pernah aku senyaman ini, sudah begitu lama aku tak menikmati kenyamanan seperti ini." Pa mengeluarkan boolanya. Ia bermain dan bernyanyi untuk Ma di depan perapian. Ma bergoyang-goyang di kursinya, dan segera juga si bayi Kari tertidur. Mary dan Laura duduk di bangku, memandangnya, dan merasa sangat bahagia. Keesokan harinya Pa berangkat naik pati. Ia tak berkata akan pergi kemana. Ma mencoba mengira-ngira, tetapi tak berhasil. Pa pulang dengan membawa sebuah buah semangka besar di depan pelananya. Hampir tak kuat ia membawa semangka tersebut masuk ke rumah. Ia menjatuhkannya di lantai, dan duduk kelelahan di sampingnya. "Hampir tak kuat aku membawanya," kata Pa. "Pasti beratnya sekitar 40 pon. Dan aku selemah air. Mana pisau besar?" "Tetapi, Charles," tukas Ma. "Jangan," kata Nyonya Scott. Pa tertawa terbahak-bahak seperti biasanya. "Tak masuk akal," katanya. "Semangka ini semangka lesat. Bagaimana bisa ia menimbulkan penyakit demam panas dingin? Semua orang tahu, demam panas dingin disebabkan menghirup udara malam. Semangka ini tumbuh di udara malam," kata Ma. "Omong kosong," kata Pa. "Ambilkan pisau daging. Tak peduli semangka ini akan membuatku sakit apa saja, aku akan memakannya." "Dasar kau," kata Ma, mengulurkan pisau daging pada Pa. Pisau tersebut mengiris semangka dengan mengeluarkan suatu suara yang menggiurkan. Kulitnya yang hijau terbuka, dagingnya yang merah menyala tampak, berbintik-bintik hitam oleh bijinya. Di hari sepanas itu, tak ada yang lebih menggoda daripada semangka yang tampaknya begitu segar. Ma tak mau makan semangka. Dia juga melarang Mary dan Laura merasakannya. Tapi Pa makan terus, iris demi iris sampai akhirnya ia kekenyangan dan berkata sisanya boleh dihabiskan si sapi. Hari berikutnya demamnya kambuh. Ma menyalahkan semangkanya. Tetapi hari berikutnya lagi Ma kambuh pula demamnya. Jadi mereka tak tahu dengan pasti apa yang menjadi penyebab demam tersebut. Di zaman itu orang memang belum tahu bahwa penyebab demam panas dingin adalah malaria yang ditularkan oleh nyamuk waktu menggigit manusia.